Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, di tengah dunia yang sibuk mengejar pengakuan dari sesama manusia, mari kita sejenak merenungkan tentang tujuan hidup kita ini, supaya kita dapat mengejar apa yang jauh lebih berharga, yaitu perkenanan Tuhan. Renungan ini hadir untuk mengajak Anda semua memperdalam iman dan menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Mari temukan sukacita yang sejati saat hidup kita dapat senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengejar Perkenanan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat bersekutu dan merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk dapat memahami apa artinya mengejar perkenanan-Mu, bukan sekedar mencari pujian manusia. Sucikanlah pikiran kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar renungan ini dapat membawa suatu perubahan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk dapat memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa lelah setelah menghabiskan banyak waktu atau berjam-jam saat kita berselancar di media sosial? Bukan lelah secara fisik, melainkan lelah secara batin setelah kita menerima berbagai macam informasi dari media sosial. Kelelahan itu seringkali muncul bukan karena konten yang kita lihat, melainkan karena perbandingan yang tanpa sadar kita lakukan. Kita sering membandingkan diri kita dengan diri orang lain di dalam update postingan status mereka. Kita melihat suatu panggung depan dari orang lain yang tampaknya sempurna, lalu kita membandingkannya dengan dapur kotor kehidupan kita sendiri. Di era digital ini, kita hidup dalam suatu panggung raksasa yang seringkali itu adalah panggung sandiwara belaka. Setiap unggahan, setiap komentar, bahkan setiap pencapaian, semua itu seolah-olah menuntut suatu validasi berupa tombol suka atau komentar pujian dari orang lain. Tanpa kita sadari, kita ini telah bergeser dari makhluk yang menyembah Tuhan menjadi makhluk yang menyembah akan opini dari orang lain. Disinilah pesan Rasul Paulus yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 menjadi sangat relevan, sangat tajam, dan begitu membebaskan bagi jiwa yang tertekan. Mari kita baca firman Tuhan pada Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, tanpa kita sadari, seringkali kita ini terjebak dalam persetujuan manusia yang berada melalui alat yang ada di genggaman tangan kita.
Dulu tekanan untuk tampil sempurna mungkin hanya dirasakan saat kita keluar rumah atau saat kita menghadiri suatu perjamuan atau menghadiri acara sosial. Sekarang ini, tekanan itu masuk bahkan ke dalam tempat yang paling pribadi, yaitu kamar tidur kita melalui layar ponsel. Kita terjebak dalam apa yang para psikolog sebut sebagai pencarian validasi eksternal. Masalah utamanya adalah manusia adalah pemberi nilai yang sebenarnya tidak pernah konsisten. Hari ini mereka mungkin memuji Anda, tetapi besok mereka bisa melupakan Anda, bahkan bisa mencaci maki Anda. Hari ini mungkin algoritma media sosial sedang memihak Anda, tetapi besok Anda bisa merasa begitu terasing hanya karena jumlah like atau yang menonton jumlahnya menurun. Jika kita membangun rasa keberhargaan diri di atas opini dari manusia, maka kita sebenarnya sedang membangun suatu bangunan rumah di atas fondasi pasir yang terus-menerus mudah bergerak atau mudah bergeser. Mengejar perkenanan manusia itu adalah suatu perlombaan yang tidak pernah ada garis finishnya. Selalu akan muncul suatu standar yang baru yang kemudian harus dipenuhi. Muncul suatu gaya hidup yang baru yang kemudian harus diikuti. Dan muncul suatu opini yang baru yang kemudian harus didengarkan. Namun dalam Kolose pasal 3 ayat 23 menawarkan suatu alternatif yang sungguh menyegarkan, yaitu bekerjalah untuk Tuhan. Saudaraku, mempelajari dan mengerti Kolose pasal 3 ayat 23 itu adalah sebuah revolusi di bidang motivasi. Mari kita perhatikan kata-kata dalam ayat tersebut dengan lebih teliti lagi. Frasa yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Rasul Paulus tidak berkata, hanya saat kamu di gereja, atau hanya saat kamu berdoa. Kata apapun mencakup segala hal. Ini bisa mencuci piring, menjawab email di kantor, atau mengurus anak yang sedang rewel, atau mengerjakan tugas kuliah, hingga menggugah sesuatu di media sosial kita. Tidak ada dikotomi antara yang sakral dan yang sekuler. Semua aktivitas adalah suatu panggung penyembahan dunia zaman sekarang ini. Sedangkan frasa yang berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini berbicara tentang kualitas. Jika kita bekerja untuk manusia, maka kita cenderung hanya melakukan apa yang terlihat di permukaan saja. Kita bekerja dengan keras saat bos melihat kita. Dan kemudian kita bersantai saat bos atau sang pengawas sedang pergi. Kita tampak berpenampilan baik saat foto diupload di Instagram. Meski sebenarnya hati kita ini sebenarnya dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam kepahitan. Namun bekerja untuk Tuhan menuntut suatu integritas karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dan frasa yang berkata, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah kunci kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika fokus kita adalah untuk Tuhan,
maka manusia bukan lagi menjadi tuan yang harus kita senangkan dengan segala cara kita. Manusia menjadi sesama yang kita layani, tetapi Tuhan adalah sang penonton yang tunggal. Yang penilaian dari Tuhan itu paling menentukan atas apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat kita benar-benar menghidupi Kolose pasal 3 ayat 23 di tengah hiruk-pikuk media sosial di zaman sekarang ini? Yang pertama, kita berhenti berkompetisi. Jika tujuan saya adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan, maka kesuksesan orang lain itu tidak lagi mengancam saya. Saya tidak perlu merasa rendah diri melihat pencapaian teman, karena sesungguhnya tugas saya bukanlah untuk menjadi lebih baik daripada teman itu, melainkan untuk menjadi lebih setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada saya. Yang kedua, kita berani menjadi otentik, tampil apa adanya. Tekanan media sosial seringkali memaksa kita untuk mau memakai topeng kepura-puraan. Kita takut menunjukkan kerapuhan kita karena kita takut dicap sebagai orang yang gagal. Namun, Tuhan sudah mengenal kita, baik apa yang ada di luar dari kita maupun apa yang ada di dalam diri kita. Di hadapan Tuhan, sungguh kita tidak bisa berpura-pura. Kita bisa jujur dengan segala pergumulan kita sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik, berkarya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, motivasi yang menjadi murni. Pernahkah Anda melakukan kebaikan hanya supaya orang lain tahu bahwa Anda orang baik? Itu adalah hidup yang sungguh melelahkan. Namun saat kita melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan, kita tetap bisa bersukacita meskipun kebaikan itu tidak mendapat ucapan terima kasih atau tidak dihargai oleh orang lain, saat bahkan kita tidak perlu mengunggahnya ke dalam media sosial kita. Karena kita tahu Tuhan yang melihatnya, Tuhan yang menyelidik sampai kedalaman hati kita. Saudaraku, mari kita menyadari tentang relevansi modern, yaitu melepaskan diri dari opini orang lain. Melepaskan diri dari berbagai macam tekanan opini orang lain bukan berarti kita ini menjadi suatu pribadi yang sombong atau tidak mau mendengar masukan dari orang lain. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam suatu komunitas dan saling menasihati satu dengan lainnya dengan penuh kasih. Namun ada perbedaan yang besar antara mendengarkan masukan dan diperbudak oleh persetujuan dari sesama kita. Di dunia modern kita sering menderita suatu penyakit yang disebut penyakit ketakutan akan opini dari orang lain. Opini orang lain akan membuat kita menjadi ragu untuk mengambil suatu keputusan yang benar. Karena kita takut apa yang kita lakukan menjadi tidak populer. Opini orang lain membuat kita terus-menerus merasa cemas tentang bagaimana ya orang lain akan memandang atau berkomentar tentang kita. Saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 23 adalah suatu obat untuk ketakutan
akan opini dari orang lain itu. Saat kita memindahkan fokus kita kepada perkenanan Tuhan, kita akan menyadari bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada performa kita. Di media sosial Anda dicintai karena Anda menarik atau karena Anda sukses. Tetapi di hadapan Tuhan, Anda dicintai oleh Tuhan karena Anda adalah milik dari Tuhan yang berharga. Hanya Tuhan yang memiliki hak untuk mendefinisikan siapa diri Anda, diri saya, diri kita semua. Bukan banyaknya jumlah pengikut atau followers, bukan pula gelar di belakang nama kita, juga bukan dari banyaknya komentar netizen yang positif. Identitas Anda adalah anak Allah yang telah ditebus. Saudaraku, bagaimana kita menerapkan hal ini secara nyata mulai hari ini? Yang pertama, evaluasi niat. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari manusia atau untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat yang sudah aku terima, dengan segala talenta yang saya miliki ini. Yang kedua, latih keheningan digital. Sediakan waktu dalam sehari di mana Anda benar-benar jauh dari ponsel. Gunakan waktu itu untuk berkomunikasi dengan intim, dengan personal, dengan pribadi, dengan Tuhan kita. Biarkan suara Tuhan yang berbisik lirih melalui Roh Kudus-Nya pada hati nurani kita menjadi lebih nyaring suaranya daripada segala kesibukan suara dunia. Yang ketiga, lakukan kebaikan tersembunyi. Cobalah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain tanpa kita memberitahu siapapun dan tanpa Anda perlu menguploadnya dalam media sosial atau orang-orang di dekat Anda sekalipun untuk dapat mengetahuinya. Ini adalah suatu latihan yang hebat untuk memastikan bahwa hati kita ini sedang mengejar akan perkenanan Tuhan, bukan mengejar pengakuan dari manusia. Yang keempat, bekerja dengan keunggulan. Ini bicara tentang excellent. Karena kita bekerja untuk Tuhan, maka kita tidak boleh bekerja dengan asal-asalan. Tuhan layak mendapatkan apa yang terbaik dari kita. Jadilah karyawan yang terbaik. Jadilah pelajar yang paling rajin. Atau jadilah orang tua yang paling sabar. Bukan supaya dipuji, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan semaksimal mungkin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan bukan berarti hidup kita akan menjadi tanpa beban, tanpa persoalan. Sebaliknya, standar Tuhan itu seringkali lebih tinggi daripada standar manusia. Namun perbedaannya adalah Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan pada kita. Dunia memberikan beban berupa suatu tuntutan untuk menjadi seseorang agar layak dikasihi. Tetapi Yesus memberikan suatu kelegaan karena kita sudah dikasihi. Maka kita bisa menjadi seseorang
yang berdampak pada sesama kita. Saat kita bangun pagi setiap hari dan kita berkata, Tuhan, apapun yang saya lakukan hari ini, baik itu pekerjaan yang besar maupun hal-hal yang kecil, yang tidak terlihat bahkan, saya melakukannya semuanya untuk Engkau. Pada saat itulah saudaraku, maka kita ini benar-benar bisa menjadi manusia yang merdeka, yang hidup dalam kebenaran Tuhan saat motivasi kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Mari kita berhenti mengejar bayang-bayang persetujuan sesama kita manusia yang fana ini. Mari kita kembali fokus kepada perkenanan Tuhan saja. Di akhir perjalanan hidup kita nanti, yang kita rindukan bukanlah kalimat dari sesama manusia kita yang berkata, "Wow, postinganmu menjadi viral, sobatku." Melainkan yang kita rindukan adalah kalimat yang dari Tuhan yang berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Itulah satu-satunya opini yang benar-benar penting dalam hidup kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu dalam renungan hari ini. Di tengah riuhnya dunia dan tekanan media sosial, seringkali kami terjebak dalam rasa haus akan pengakuan manusia. Kami lelah mengejar standar dunia dan jumlah like atau followers yang tidak pernah merasa menjadi cukup. Ampuni kami jika opini orang lain lebih kami hargai daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, murnikanlah motivasi kami pada hati kami saat ini. Ajarilah kami untuk dapat melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan, pelayanan, maupun keseharian kami, dengan segenap hati, hanya untuk Engkau saja. Lepaskanlah kami dari segala beban yang ingin terlihat sempurna di mata manusia. Biarlah kepuasan kami hanya dapat ditemukan dalam perkenanan Engkau saja, karena Engkaulah satu-satunya penilai yang sejati bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita, hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.